warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'dah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita sepekan yang lalu. Kita masih membahas tentang Ya'juj wa Ma'juj. Sudah kita sampaikan kemarin beberapa dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya Ya'juj wa Ma'juj. Di antaranya yaitu bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini ada beberapa hadis. Salah satunya sudah saya sampaikan, yaitu dia bukan manusia planet, ya, dia bukan manusia jadi-jadian. Dia adalah manusia seperti kita. Ya, nanti sedikit akan saya ulangi. Ya. Pembahasan ini masih ya dalil-dalil tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan kalau waktunya cukup, mungkin pembahasan Ya'juj dan Ma'juj ini selesai malam hari ini. Sebelum saya teruskan materi ini, yaitu dalil-dalil Quran maupun dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang Ya'juj wa Ma'juj, saya sedikit ingin memberikan contoh atau apa istilahnya ilustrasi, ya kata orang sekarang ya, ilustrasi. Hah? Ya, contoh lah gitu. Sekarang ini di zaman kita ini di permukaan bumi ini masih ada sosok-sosok manusia yang mereka itu dari wujud, kebiasaan, tempat berbeda dengan mayoritas manusia yang lain. Ya, jadi di zaman kita ini masih ada sosok-sosok manusia dari wujudnya, kebiasaannya, ya komunitasnya, tempatnya itu berbeda dari mayoritas manusia yang lain. Saya contohkan sekarang di hutan belantara di daerah Papua itu masih ada komunitas, ya, komunitas orang yang sangat terasing,
yaitu suku Dani yang masih memakai, maaf, hanya pakaiannya apa itu? Koteka. Nah, ini kan lain dari kebiasaan mayoritas manusia. Hidupnya terpencil. Pola hidupnya sangat berbeda dengan kebanyakan manusia. Cara hidupnya pun jauh berbeda dengan manusia yang lain. Tapi dia manusia. Iya. Bahkan kalau mereka makan nggak sama dengan manusia yang lain. Iya. Kalau kita kebanyakan manusia, contoh, kalau makan hewan habis disembelih dimasak dulu. Kalau model mereka nggak dimasak, dimakan mentah-mentah. Nah, itu masih ada, dan itu manusia, tidak aneh gitu. Dan ada lagi di tempat lain di negeri kita ini ada satu suku yang sangat terasing. Namanya di daerah Jambi, suku Kubu. Sangat terbelakang. Manusia, tapi suku Kubu ini karena jarang bergaul dengan manusia, kadang-kadang kalau lihat manusia yang lain takut. Gitu. Ya. Nah, contoh yang di tempat lain, kalau di negeri yang lain itu ada manusia yang hidupnya di kutub. Manusia yang lain mayoritas nggak bisa bertahan hidup di kutub. Tapi memang ada model manusia. Ya, manusia seperti kita, hidupnya di kutub, di daerah dingin. Ada juga model manusia pemakan manusia. Apa ini istilahnya? Kanibal. Ya, kanibal. Masih ada. Ya, di pedalaman Amazon sana, Amerika Selatan. Ya, di hutan belantara, hidup model manusia seperti ini. Iya. Dan itu manusia. Maka contoh-contoh ini kalau kita pikirkan, tidak heran kemudian kalau Ya'juj dan Ma'juj ini dari berbagai dalil, walaupun banyak mitos-mitos, dia digambarkan sebagai bentuk sosok yang aneh gitu. Ada yang menggambarkan seperti model manusia setengah binatang dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas dia manusia. Ya. Nah, dalil-dalil Quran yang menjelaskan yaitu surat Kahfi itu yang sudah kita sampaikan, mulai dari ayat 83 sampai ayat 98 dan 99. Ya. Perjalanan Zulkarnain ya, mengelilingi beberapa wilayah, menaklukkan negeri-negeri, sampailah dia di satu tempat, yang di tempat itu dia mendapatkan orang yang sangat miskin dan terbelakang, yang mereka itu dijajah oleh satu model manusia yang sadis, ya, manusia yang sadis, sehingga karenanya bangsa yang miskin ini memohon kepada Zulkarnain, yang Zulkarnain ini oleh Allah diberikan kelebihan, ya, kemampuan dan kelebihan. Gitu. Jadi sudah saya sampaikan, seorang tabi'ut tabi'in mensifati tentang keberadaan ada 4 manusia di dunia ini yang Allah berikan kelebihan. 2-nya mukmin, yang 2 kafir. Diberi kekayaan, kekuatan dan kelebihan-kelebihan. Yang pertama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Yang kedua yaitu Zulkarnain. Ini yang muslim. Kemudian yang kafir, orang yang diberi kekuatan dan kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu yang pertama Namrud. Yang kedua Zulkarnain, yang kedua, yang jarak hidupnya dengan Zulkarnain yang pertama 2000 tahun lamanya. Zulkarnain yang kedua inilah biasa dikenal oleh orang Bukhtanasor atau Nebukadnezar. Pernah dengar ya? Bukhtanasor atau Nebukadnezar. Nebukadnezar ini penguasa Babilonia, penyembah Majusi.
Ya. Nah itu. Yang dua ini kafir, yang dua mukmin. Allah berikan kelebihan pada mereka. Ya, dalam kisah Zulkarnain ini surat Kahfi itu sampai ke ayat yang 98 dan 99. Nanti kalau saya salah tolong di lihat ayat 98 99. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din. Ya. Dan kami biarkan mereka satu dengan yang lain itu bergaul. Kami biarkan. Ya, siapa yang dimaksud kami biarkan di sini? Yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Ya, membaur satu dengan yang lain. Wa nufikha fi surin fajama'nahum jam'a. Sampai waktu yang dikehendaki Allah, ketika sangkakala ditiup, kami akan kumpulkan mereka pada situasi yang lain. Gitu. Nah, ayat ini Allah mengatakan kami biarkan mereka bergaul di satu tempat yang lain. Bedanya kalau orang-orang yang saya sebut tadi itu, mereka itu dibatasi oleh alami. Sedangkan di ayat ini Allah mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu sengaja oleh Allah itu. Ya, di ayat-ayat sebelumnya itu jelas sekali, sengaja oleh Allah melalui tangan Zulkarnain itu dipenjara. Ya, di apa? Apa namanya? Pokoknya dibenteng di satu tempat. Ya, dibenteng di satu tempat sampai waktu yang Allah tentukan. Ya, ini dalil Qur'annya gitu. Jadi Allah yang menjadikan itu melalui tangannya Zulkarnain itu. Dan benteng itu sudah disifati terbuat dari besi yang dicor dengan tembaga. Nanti saya akan ceritakan tentang benteng itu. Nah, ayat ini jelas gitu, menyebut tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang Allah biarkan di satu tempat itu sampai nanti ketika sangkakala ditiup, sampai hari kiamat maksudnya. Jadi menjelang kiamat dia akan muncul dan Allah yang memunculkan. Gitu. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 96, coba tolong dibaca. Ya. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 26. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Coba dibacakan itu. Ayat 26. Ya, 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj itu. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silun. Ya, baca artinya. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silun. Ya. Terus ayat di bawahnya waqtaraba wa'dul haq. Ketika sampai waktunya dinding Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka oleh Allah. Nah, ini Allah yang mengatakan futihat Ya'juj wa Ma'juj. Ketika sampai waktunya dinding Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka oleh Allah, mereka akan turun dari satu tempat yang tinggi. Ya. Mereka akan turun ya dari satu tempat yang tinggi. Dan itu Allah yang menghendaki. Ya, waqtaraba wa'dul haq, sebagai janji yang benar ya akan datangnya hari kiamat. Nah, ini sebagai dalil bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini sebagai pertanda juga, tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Jadi dari suratul Kahfi, dari surat Al-Anbiya ayat 96 97 ini jelas sekali Allah menyebut Ya'juj dan Ma'juj itu sedang dikerangkeng di satu tempat, di benteng ya, dan dia pasti keluar. Ya, kapan? Menjelang dekatnya hari kiamat. Nah, ini dalil-dalil berdasarkan Quran. Ya. Jangan lupa di situ disebut ya keluar dari tempat yang tinggi. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka akan turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Nah, ini ada ceritanya nanti. Ya.
Nah, kemudian dalil-dalil dari hadis saya periksa, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, hadis-hadis tentang Ya'juj wa Ma'juj ini mutawatir. Ya, tetapi kalau kita sampaikan semua terlalu banyak. Ya. Dan satu dengan yang lain itu hampir sama, beda-beda sedikit. Beda redaksinya sedikit saja. Ya, ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah juga meriwayatkan, sahabat Huzaifah Ibnu Asid meriwayatkan. Dan yang paling mudah dipahami riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nuwas bin Sam'an. Ya, An-Nuwas bin Sam'an meriwayatkan hadis tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya, bahwa dalam hadis itu diceritakan ketika Nabi Isa turun, ya, ketika Nabi Isa turun dan setelah terjadinya peperangan-peperangan, setelah Dajjal itu terbunuh, jadi adanya Ya'juj wa Ma'juj ini setelah dibunuhnya Dajjal. Ya, di mana Dajjal dibunuh? Hah? Hah? Di mana? Ya, Dajjal dibunuh ya di Palestina. Ya, di Palestina, di pintu yang disebut Babul Lut, pintu Lut itu. Ya. Nah, setelah terbunuhnya Dajjal ini, dan itu merupakan tanda besar kiamat, muncullah ini realita Ya'juj wa Ma'juj ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW meriwayatkan dari Sam'ana bin Nuwas tadi, bahwa Allah SWT berfirman kepada Isa, "Ya Isa, sesungguhnya aku akan mengeluarkan hambaku." Ya, coba dengar. Aku akan keluarkan hambaku yang mereka itu tidak bisa, mempunyai kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya. Dan ketika nanti dia keluar, bawalah ya orang yang bersamamu itu untuk pergi ke Gunung Tur. Di mana Gunung Tur? Surat Wat-Tin. Ada 3 tempat disebut dalam surat Wat-Tin. Wat-Tini wa Zaitun, demi pohon tin dan buah zaitun. Pohon tin dan buah zaitun ini adanya di Palestina. Wa Turi Sinin. Ya. Di mana Turi Sinin? Tur Sina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, negeri Mekah yang aman. Surat At-Tin itu menyebut 3 tempat. Itu. Nah, ketika Ya'juj dan Ma'juj itu turun, mereka nggak mampu dikalahkan oleh siapapun. Maka kata Allah kepada Nabi Isa, bawalah orang yang bersamamu itu untuk pergi ke Gunung Tur. Dan ketika Ya'juj wa Ma'juj itu keluar, nah ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, dia keluar dari tempat yang tinggi. Di hadis yang lain disebut keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu seperti air banjir, sangat deras, dan mereka banyak, ya, dan mereka banyak. Dan ketika mereka sudah keluar dari tempat yang tinggi, ya, dan Nabi Isa sudah menyelamatkan bersama pengikutnya ketika itu, ya, ke Gunung Tur. Apa kerjaan Ya'juj wa Ma'juj pertama? Di hadis itu disebut dia akan minum air dari danau Tobaria atau dikenal dengan Tiberias. Air danau Tobarias itu akan diminum sampai habis. Nah, kalau kita hanya memahami begini, ya mungkin nggak ketemu. Maksudnya apa? Danau ketika Ya'juj wa Ma'juj itu turun, setelah benteng itu dibobol oleh Allah, dibuka benteng pintu besi ini, dia turun dengan begitu dahsyatnya, dia menguasai kota-kota, sampailah dia akhirnya membendung sungai Tiberias. Gitu. Diminum di sini maksudnya airnya itu dikuasai oleh mereka. Sungai Tiberias. Sungai Tiberias inilah yang pernah ditanyakan oleh Dajjal ketika bertemu dengan siapa? Tamim Ad-Dari. Dajjal pernah bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah sungai Tiberias sudah kering airnya atau belum?
Gitu. Nah, Ya'juj wa Ma'juj membunuhi semua yang dia jumpai, ya, yang nggak sempat menyelamatkan diri, dan membendung Danau Tiberias. Dan setelah itu Ya'juj dan Ma'juj, ya, mencari orang-orang Nabi Isa dan bersama orang-orang yang bersama Nabi Isa, dikepung, ya, dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj. Maka dalam situasi seperti itu Nabi Isa berdoa kepada Allah SWT agar Ya'juj wa Ma'juj ini dibinasakan. Ya, dalam hadis diceritakan seperti itu. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Ya, berapa lama Nabi Isa turun di bumi? 40 tahun. Ya. Doa Nabi Isa dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Allah menurunkan penyakit, ya, menurunkan penyakit kepada komunitas Ya'juj wa Ma'juj itu, yang karena penyakit itu mereka itu diserang oleh ulat-ulat. Badan mereka ini digerogoti oleh ulat-ulat, sampailah mereka semuanya dengan izin Allah dimatikan oleh Allah lewat penyakit, yang penyakit itu mendatangkan ulat-ulat yang dahsyat. Ulat-ulat ini mematikan mereka semua. Ya, ini kuasa Allah. Sehingga semua mereka mati. Ya, bangsa Ya'juj wa Ma'juj ini digambarkan bumi tempat mereka pijak ini penuh dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, sangat berbau busuk. Ya, sangat berbau busuk. Ya, maka berkat doa Nabi Isa juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung-burung onta. Burung yang disifati di hadis ini lehernya seperti onta. Allah mengirimkan burung-burung onta dalam jumlah yang banyak, yang mengambil, mengangkat, mematok jasad Ya'juj dan Ma'juj ini, dibuang, ya, ke tempat yang kata Nabi, ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam dibuangnya di mana. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini dia kepung Nabi Isa bersama orang yang hijrah bersama Nabi Isa, tapi akhirnya tidak berhasil karena Nabi Isa minta supaya dibinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah binasakan dengan cara diberi penyakit, yang karena penyakit itu tubuh mereka itu mengeluarkan ulat-ulat dan mereka mati dimakan oleh ulat itu. Ya, dan bangkai mereka bergelimpangan di bumi yang mereka pijak. Akhirnya Allah mengirimkan burung-burung onta yang menjadikan burung-burung onta itu membuang mayat-mayat mereka ke tempat yang Allah kehendaki. Nah, ini dalil salah satu dari sekian hadis yang menjelaskan keberadaan Ya'juj wa Ma'juj, hampir sama dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi tadi ayatnya, ini hadisnya. Artinya apa? Dari ayat dan hadis ini, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj itu garis besarnya bukan mitos. Ya, bukan konon kabarnya. Tapi sudah disebut oleh Allah dalam Quran. Sudah disebut melalui lisan Rasulullah SAW, bukan lagi mitos. Siapa yang tidak percaya sama ini, kafir dia. Allah sudah menyebut di dalam ayat. Ya, begitu penjelasan Syekh Nasruddin Albani. Ya, sudah disebut dalam ayat, disebut dalam hadis gitu. Hanya kadang-kadang akal manusia ini tidak sampai. Akal kita ini terbatas untuk memikirkan itu. Sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar manusia, tidak ada sulitnya bagi Allah. Sangat-sangat mudah, gitu ya. Nah, kemudian ada pembahasan di situ. Syekh Yusuf Al-Wabil itu menjelaskan di mana keberadaan benteng Zulkarnain itu. Tempat Ya'juj wa Ma'juj itu di kerangkeng. Di mana letak benteng itu? Gitu ya. Ada seorang sejarawan muslim namanya Abdullah bin Yusuf Ali, seorang sejarawan muslim. Dia mengatakan bahwa benteng Zulkarnain itu terletak di satu tempat yang dekat dengan satu kota yang disebut Bukhara. Bukhara. Di mana letak Bukhara? Letak Bukhara di Uzbekistan.
Di situ tempat munculnya Imam Bukhari, ya, di Uzbekistan. Menurut sejarawan Abdullah bin Yusuf Ali, ya, dia dekat dengan kota Bukhara di daerah Uzbekistan. Ada orang yang pernah mengatakan, tapi itu sangat lemah dan itu dibantah. Dinding yang dimaksud, yang mendinding itu adalah tembok Cina. Itu sangat tidak tepat. Tahu tembok Cina itu? Nah, itu sangat tidak tepat. Karena apa? Dia dibuat bukan dari besi. Dan yang membuat juga bukan Zulkarnain. Nah, kata Abdullah bin Yusuf Ali ini, keberadaannya itu di dekat kota Bukhara, di sebelah tenggara kota Bukhara. Kota Bukhara terdapat di Uzbekistan. Nah, ingat-ingat saya tadi ada sebut Tur, ya, Gunung Tur itu di Mesir. Nah, sekarang ini ada menyebut Uzbekistan. Ya, jadi nanti ada ketemu nanti, gitu. Ya. Sementara Ustadz Said Qutb rahimahullah, dia berkomentar, pernah ada seorang sejarawan dari Jerman namanya Siegberger. Siegberger ini seorang sejarawan Jerman, ya, pada abad ke-15 Masehi. Dia menemukan satu tempat, satu wilayah yang dikitari oleh gunung-gunung yang tinggi, ya. Dan wilayah itu di dekat satu kota yang namanya Tirmiz. Di mana Tirmiz? Di Uzbekistan juga. Ya, terkenal dengan tempatnya Imam At-Tirmizi. Nah, sementara ada sejarawan yang lain, seorang pengembara dari Spanyol, kata Ustadz Said Qutb, namanya Kalapajo. Kalapajo dia mengembara, dia menemukan satu tempat yang di dinding tinggi, ya. Tempat itu batas dinding akhirnya di daerah yang disebut Samarkand. Di mana Samarkand? Juga berbatasan Uzbekistan dengan Tajikistan. Gitu. Nah, ini pendapat-pendapat. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun yang dengan pasti, ya, dengan pasti memastikan itu benar dinding atau benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya. Wallahu a'lam. Dalam pembahasan ini Syekh Yusuf Al-Wabil mengatakan itu tidak terlalu penting untuk dibahas. Yang penting, yang wajib diimani, Ya'jud dan Ma'jud itu merupakan tanda besar kiamat yang ketika dia muncul, pertanda hari kiamat sudah semakin dekat. Gitu. Nah, kemudian kesimpulannya, ya, saya singkat saja. Kesimpulan keberadaan Ya'jud dan Ma'jud, ya, kita periksa di tulisan Syekh Yusuf Al-Wabil, periksa lagi di Al-Bidayah wa Nihayah, maka di sana kalau kita padukan kesimpulan-kesimpulannya, yaitu bahwa Ya'jud wa Ma'jud itu memang benar, dia adalah manusia seperti kita. Berdasarkan dalil yang sudah disampaikan tadi, inna Ya'juj wa Ma'juj min bani Adam. Innahum idza ursilu ilan nas la afsadu ma'isyatahum. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Ya'juj dan Ma'juj itu min bani Adam. Dia itu dari cucu anak Adam, anak cucunya Adam. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan tepatnya dari garisnya Nabi Nuh alaihissalam, dari anak yang bernama Yafis bin Nuh. Saya sudah ceritakan Nabi Nuh punya 3 anak, ya, Sam, Ham, dan Yafis. Sam ini nenek moyangnya orang Arab. Sam. Ham nenek moyangnya orang berkulit hitam.
Sementara Yafis, nenek moyangnya orang-orang yang bermata sipit, yang disifati wajah mereka seperti perisai. Lebih tepatnya yaitu orang-orang Mongol, ya, orang-orang Mongolia. Ya, dia manusia, anak cucu Adam dari keturunan Nuh, dari anak yang bernama Yafis. Ya. Nah itu, jadi dia bukan mitos, bukan makhluk aneh, bukan benda makhluk planet, tetapi manusia seperti kita. Ya. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini akhirnya orang menyebut juga mereka dari orang-orang Turki. Jadi orang Mongol, ya, nenek moyang orang Turki itu ya orang Mongol itu. Ya, nenek moyang orang Turki itu ya orang Mongol itu. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, mereka orang-orang Mongol itu yang kemudian dikenal dengan orang-orang Turki, gitu ya. Itu diambil dari kata-kata Turk, taroka. Ternyata diambil dari ayat suratul Kahfi ayat 98 tadi. Wa tarokna ba'dahum yawma idzin yamuju li ba'din. Sana ada kata-kata wa tarokna. Imam Ibnu Katsir menjelaskan sampai kemudian disebut Turki, yaitu dari ayat ini. Dan kami tinggalkan mereka, kami biarkan mereka di satu tempat. Maksudnya yaitu di dinding yang dibangun oleh Zulkarnain, bercampur satu dengan yang lain. Wa nufikha fis suri fajama'nahu jam'a, sampai ditiuplah sangkakala, kemudian mereka akan dikumpulkan di tempat yang lain. Gitu. Jadi di sini kita tahu, ya. Jadi ternyata Turki ini, kata Ibnu Katsir, ya, diambil dari kata-kata ayat ini, suratul Kahfi ayat 98 ini. Jadi orang Mongol itu disebut juga orang-orang Turki akhirnya menjadi seperti itu. Adapun Ya'juj dan Ma'juj, kata Imam Ibnu Katsir, dua bangsa besar dari orang-orang Mongol ini. Ya. Dua suku besar, ya, Ya'juj wa Ma'juj, dari komunitas orang-orang Mongol atau orang-orang Turki ini. Yang sifatnya di hadis yang lain dijelaskan, matanya sipit, hidungnya pesek, ya, mukanya seperti tameng. Mereka memakai sepatu dari bulu. Mereka memakai sepatu dari bulu. Aneh enggak? Enggak aneh. Zaman kita ada orang pakai koteka, ada. Enggak aneh itu. Di Kalimantan, antum mungkin pernah lihat di TV, ya, seperti apa pakaiannya. Di Thailand ada orang yang kupingnya panjang-panjang. Pernah lihat? Itu orang planet atau manusia? Manusia. Dan itu tidak aneh, gitu. Ya. Nah, maka kesimpulannya Ya'juj dan Ma'juj, dia anak cucu Adam, dia manusia dari bangsa Mongol atau bangsa Turki. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia sangat merusak. Ya, dia sangat merusak. Dahsyat. Ya, kerjanya itu membunuh. Ya, menguasai wilayah-wilayah, kemudian mengadakan pembunuhan-pembunuhan. Ya. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar pasti. Ya, pasti dia akan keluar. Ya. Berdasarkan dalil surat Al-Anbiya ayat ke-96 tadi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, ya, hingga ketika benteng Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka, ya, mereka akan turun dari tempat yang tinggi. Waqtaraba wa'dul haq, inilah janji Allah yang benar. Artinya apa? Dibukanya benteng besi, pintu besi Ya'juj dan Ma'juj ini atas kehendak Allah, dan ketika sudah keluar itu, itulah pertanda dekatnya datangnya hari kiamat. Ya. Jadi itu kesimpulan-kesimpulan yang bisa disampaikan dari pembahasan, ya, Syekh Yusuf Al-Wabil maupun Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan,
ternyata memang daerah pusat yang bergolak, yang berkonflik ini itu sekarang ini sudah kelihatan, yang banyak di daerah yang disebut tadi itu, ya, disebut Gunung Tur. Jadi saya ceritakan Nabi Isa turun di mana? Di Menara Putih Damaskus. Imam Al-Mahdi di mana? Benteng terakhirnya di Ghouta, Damaskus. Di mana Damaskus? Suriah. Ya toh? Nah, Imam Mahdi dan Nabi Isa kemudian membunuh Dajjal di mana? Di Palestina. Perang dengan Yahudi, dan itu merupakan peperangan terakhir. Nabi Isa, melalui tangan Nabi Isa itulah Dajjal dibunuh. Ya. Dan ini disebut tempat bentengnya Zulkarnain, ya, itu di daerah, kalau merujuk kepada 3 pendapat tadi, wallahu alam, ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak, Uzbekistan. Ini daerah-daerah yang semuanya bergolak. Uzbekistan, Tajikistan, hari ini Dagestan itu masih berkonflik dengan Rusia. Dan konfliknya itu ideologi, ya, ideologi, termasuk Mesir, ya, termasuk Mesir. Ya. Jadi Mesir ini sampai hari ini, ya, menjadi daerah konflik. Nah, manusia terbagi 2 di Mesir itu. Ada yang menjadi kaki tangannya orang Yahudi, ya, ada yang menjadi mujahidin. Dan puncak konflik terlama itu yang terjadi di Palestina ini, pembantaian terlama sampai hari ini. Ya. Kata Nabi, Islam itu seperti ular yang keluar dari lubangnya, dan dia akan kembali lagi nanti ke lubangnya. Ya. Nanti Palestina yang telah dibebaskan oleh Umar ibn Khattab, ya, luar biasa. Setelah menaklukkan negeri-negeri Parsi, ya, kerajaan Parsi takluk, kekuatan terakhir yang dimiliki oleh orang-orang Romawi terletak di Palestina. Itulah yang dibobol oleh pasukannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dikuasai oleh pasukannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di bawah pimpinan Al-Amru bil As. Ya. Umar yang membebaskan. Ya. Ketahuilah, hari ini anak cucu Umar bin Khattab itulah yang dibantai oleh orang Yahudi. Anak cucunya Umar ibn Khattab itu yang dibantai oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi dia bisa eksis sampai hari ini karena ada Amerika di belakangnya. Tiap hari Yahudi menumpahkan darah-darah tidak berdosa, dari bayi-bayi yang belum punya dosa sampai orang-orang tua renta. Dunia tidak pernah berkata Yahudi teroris. Bungkam 1000 bahasa. Amerika sampai hari ini berada di belakang Yahudi. Ya. Tetapi ada yang lebih aneh. Orang Islam dia tahu Palestina ini menjadi ajang pembantaian dari orang-orang Yahudi. Dia malah menutup mata. Gak cukup menutup mata, dia malah mematikan perjuangan bangsa Palestina. Malah dia mengatakan kepada para mujahidin Hamas, mujahidin Hamas inilah benteng yang membentengi, ya, orang-orang Yahudi, sehingga mereka tidak bisa sampai hari ini menguasai Al-Aqsa karena masih ada Hamas ini. Ya. Sayangnya orang Islam juga ikut-ikutan memfitnah Hamas itu Khawarij. Padahal Israel, musuh Islam nomor 1 Yahudi, paling takut terhadap Hamas. Tetapi yang berbicara ini orang Islam.
Syekh, maaf ini saya harus sampaikan, wallahi demi Allah, Syekh jenggotnya panjang. Hamas khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga Ikhwanul Muslimun ini kalau dia menang, Mursi kalau sampai dia ketika itu tidak didongkel oleh Al-Sisi, itu dia buka perbatasan Mesir Palestina, Yahudi makin keok. Tetapi mereka tidak ingin Mursi itu berkuasa. Menang pemilu demokratis lagi. Ya. Menang pemilu demokratis, digulingkan, dikudeta oleh seorang jenderal yang mendapat restu dari beberapa orang syekh. Ya. Sehingga sampai hari ini Palestina terseok-seok, Palestina berdarah-darah. Begitu juga di Suriah. Ya. Sampai hari ini rakyat Suriah itu berdarah-darah. Ya. Rusia sudah masuk ke Suriah. Ya. Syiah sudah bergentayangan di Suriah. Siapa yang membela? Segelintir manusia, tidak banyak. Segelintir manusia. Sementara orang-orang yang Allah kasih harta, punya kekuasaan, punya kekuatan, diam 1000 bahasa. Ya. Maka saya ingatkan, ya, diri saya dan antum semua, ikutilah perkembangan dunia ini. Ya. Di tempat-tempat tadi itulah sekarang ini ditunjukkan makin dekatnya datangnya hari kiamat. Pasukan yang disebut koalisi itu sudah terlihat hari ini. Tinggal nanti kita hitung berapa negara yang bersama dengan sekutu Amerika itu. Karena di hadis sudah disebut, ya, mereka masing-masing membawa bendera negaranya masing-masing. 80 panji, masing-masing panji itu 12.000. Sekarang kita sudah bisa lihat itu. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, saya rasa pembahasan Ya'juj dan Ma'juj ini saya cukupkan, ya. Kalaupun diteruskan, paling yang kita bahas hadis-hadis dalil tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj, dan itu sudah saya anggap cukup. Ya, cukup. Pesan saya terakhir, kiamat ini, ya, kelihatannya Allah alam kita dapat atau tidak, tapi tanda-tandanya sudah banyak kita saksikan. Ya, hak dan batil ini sudah berhadap-hadapan. Ya. Kita tahu di daerah lain kaum muslimin berdarah-darah. Ya. Maka jangan lupakan mereka. Saya ingatkan, jangan lupakan mereka. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban kita. Kita tidak bisa membela mereka, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk membela mereka. Sementara sedikit-dikitnya amal yang bisa kita lakukan, mengangkat tangan dan berdoa untuk mereka. Kalaupun ini tidak kita lakukan, siapkanlah jawaban di hadapan Allah. Ketika Allah nanti bertanya kepada kita, apa yang kalian perbuat? Ketika engkau mendengar saudaramu di tempat yang jauh dibantai, dipermainkan, dihinakan, sementara engkau tidak pernah peduli, engkau tidak pernah tahu, engkau hanya tertawa. Hari-hari kalian engkau habiskan untuk tertawa, harta-harta kalian kalian habiskan untuk maksiat. Hati-hati, semua itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khususnya kepada seluruh jamaah yang rutin mengikuti kajian ini, saya beberapa kali tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Allahumma ansuril mujahidin Islam fi kulli makan. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallim ikhwanana minal mustad'afina wal muhajirina wal mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang berhijrah
dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini sekecil-kecilnya yang dapat kita berikan untuk mereka. Kalau ini pun tidak ada, siap-siapkanlah jawaban di hadapan Allah. Kita akan dituntut nanti oleh mereka terhadap darah-darah saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.